شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fiqh dari Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dan dikarenakan pertemuan yang terdahulu listrik mati, kita ulangi kembali dari awal tentang bab sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala hafizahullahu ta'ala ba'da an bayyana arkan al-Islam qala rahimahullahu ta'ala qala hafizahullahu ta'ala ba'da an bayyana arkan as-salah wa wajibatiha wa sunaniha al-qawliyah wal fi'liyah nuridu an nadhkura sifat as-salah al-mushtamil ala tilka al-arkan al-wajibat والسنن حسب ما وردت به النصوص من صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Syekh Shalih hafizahullah ta'ala mengatakan bahwa setelah kami menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan tentang rukun-rukun salat, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya, baik qauliyah atau fi'liyah. Qauliyah secara ucapan, fi'liyah gerakan-gerakan. Nuridu an nadhkura sifat as-shalah al-mustamila ala tilkal arkan. Maka kami ingin menyebutkan dari sifat salat yang mencangkup dari tiga perkara yang tadi disebutkan, yaitu rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya. Hasbu ma waradat bihin nusus min sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan dalil yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis siapa ini? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis Malik
ibn Huwairith, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Amal litakuna qudwatan lil muslim, sebagai teladan seorang muslim amalan biqoulihi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis Malik bin Huwairith rawahu al-Bukhari. Wa ilaika siyaqul dzalik. Dan sini akan disebutkan yang diantaranya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah istaqbala al-qiblah wa rafa'a yadayhi wa istaqbala bi butuni asabi'ihi al-qiblah wa qala Allahu akbar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri ketika melaksanakan salat, istaqbala al-qiblah, menghadap ke arah kiblat, wa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya, wastaqbala bi butuni asabi'ihi al-qiblah, dan menghadap ke arah kiblat bagian dalam dari jari jemarinya, yang batinnya di sini menghadap ke arah kiblat. Wa qala Allahu akbar. Kemudian Rasulullah mengatakan Allahu akbar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan ilmu fi salati, orang yang salah ketika salatnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kumta ila shalah fastaqbilil qiblah fakabbir." Apabila engkau berdiri ketika melaksanakan salat, menghadaplah ke arah kiblat, fakabbir, dan bertakbirlah. Thumma yumsiku shimaluhu biyaminihi wa yad'uhuma ala sadrihi. Kemudian menggenggam tangan kanan, tangan kiri dia tangan kanan menggenggam tangan kiri. Wa yad'uhuma ala sadrihi, dan meletakkannya ala sadrihi, di dada. Sebagaimana hal ini telah kita sebutkan, boleh di dada dan juga boleh di perut. Thumma yastaftihu wa lam yakun sallallahu alaihi wasallam yudawimu ala istiftah wahid. Kemudian membaca doa istiftah. Doa istiftah di sini adalah doa pembukaan. Dinamakan istiftah, yakni pembukaan. Doa pertama ketika dia takbir langsung membaca doa istiftah. Dan Rasulullah SAW tidak mudawamah di dalam satu doa istiftah, karena ada doa istiftah yang lain. Faqulun istiftahat ats-tsabita anhu yajuzu istiftahu biha. Wa minha subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk la ilaha ghairuk. Dan setiap doa-doa istiftah yang dalilnya sabitah, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan seorang untuk berdoa dengan doa istiftah tersebut. Sebagaimana yang telah kita lewati, bahwa doa istiftah yang paling sahih yaitu doa hadis siapa? Hadis Abu Hurairah. Apa lafadznya? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, sampai akhir dari doa istiftah. Ini doa istiftah yang paling sahih karena dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Thumma yaqulu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud pada Allah Subhanahu wa taala agar seseorang terlindung dari gangguan syaitan. Karena setelah dia membaca doa istiftah, dia akan membaca Al-Fatihah, maka ta'awud, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari
gangguan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Thumma yaqra'u Fatihatal kitab, fa idza khatamaha qala amin. Kemudian membaca Al-Fatihah kitab, dan Fatihah kitab sebagaimana telah kita lewati adalah merupakan rukun min arkanis shalah. Apa dalilnya? Hadis Ubadah bin Samit. Apa lafadznya? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Atau la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Fa idza khatamaha qala amin. Apabila sudah selesai membaca Al-Fatihah maka ucapkan amin. Artinya Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Dan disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Dan lafaz amin ada dua. Amin yang pertama, yang kedua amin. Yang pertama dalam wazan fa'il, yang kedua dalam wazan fa'il. Thumma yaqra ba'da dhalika suratan tawilatan taratan wa qasiratan taratan wa mutawasitatan taratan. Wa kana yutilu qira'ah al-fajr akthar min sa'iri salawat. Thumma yaqra, kemudian membaca ba'da dzalik, setelah itu suratan tawilatan taratan, membaca surat yang panjang kadang-kadang. Wa qasiratan taratan, membaca surat yang pendek taratan kadang-kadang. Wa mutawassitatan taratan, dan yang sedang kadang-kadang. Wa kana yutilu qira'ah al-fajr akthar min sa'iri salawat. Dan Rasulullah SAW memanjangkan qira'ah pada salat fajar akthar, lebih banyak dari salat yang lain. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa qiraah Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Sulaiman ibn Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bi qisari al-mufassal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan ketika salat maghrib dengan qisar al-mufassal. Dikatakan oleh para ulama bahwa qisar mufassal yaitu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Qisar yaitu bacaan-bacaan surat yang pendek. Al-Mufassal yaitu dipisahkan dalam setiap surat dengan basmalah. Baca surat selesai dipisahkan dengan basmalah. Kemudian surat selesai kemudian dipisahkan dengan basmalah. Dengan ini dinamakan qisar mufassal, yaitu bacaan-bacaan pendek yang dipisahkan dengan basmalah. Dan Rasulullah SAW ketika salat Isya beliau membaca bacaan yang wasat, yang sedang. Dalam salat 5 waktu ada bacaan-bacaan yang panjang, ada bacaan-bacaan yang pendek disunahkan, ada bacaan-bacaan yang sedang. Bacaan yang pendek sebagaimana dalam hadis Sulaiman bin Yasar yaqra'u fil maghrib bi qisar mufassal. Bacaan yang pendek yaitu pada salat maghrib. Rasulullah membaca bacaan yang pendek pada salat maghrib. Kemudian bacaan yang panjang yaitu pada salat al-fajr. Sebagaimana yang di sini disebutkan oleh Shalih Fauzan dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis Sulaiman bin Yasar, wa fi subhi bitiwalihi. Nah, bahwa pada salat subuh bitiwalihi, salat subuh dengan bacaan yang panjang. Nah, dan bacaan yang sedang yaitu pada salat rubaiyah yang 4 rakaat. Itu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Ini salat rubaiyah yang 4 rakaat, yang di sana disunahkan untuk bacaan-bacaan yang sedang. Nah, bacaan-bacaan yang sedang. Syekh Shalih Fauzan di sini sebutkan bahwa yaqra kadang membaca bacaan yang panjang, kadang yang pendek, kadang yang sedang. Nah, dan Nabi SAW kadang ketika pada salat maghrib membaca bacaan yang panjang. Di dalam hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW membaca pada salat maghrib dengan surat Al-A'raf. Al-A'raf adalah termasuk dari surat-surat yang panjang. Surat-surat yang panjang itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, yang diantaranya Al-A'raf. Dan Rasulullah SAW membacanya pada salat maghrib ahyanan, kadang-kadang. Tapi keseringan Nabi SAW membaca pada salat maghrib tadi membaca dengan bacaan yang pendek. Dan keseringan Nabi SAW pada salat subuh membaca bacaan yang panjang. Karena salat subuh adalah 2 rakaat, 2 rakaat, sehingga dipanjangkan bacaannya. Nah, dipanjangkan bacaannya. Dan Nabi SAW ahyanan membaca pada salat subuh dengan bacaan yang qisar, mufassal, yang pendek. Di sana terdapat dalam hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW membaca pada salat al-fajr dengan surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha, zalzalah. Maka Rasulullah SAW membaca pada rakaat yang pertama surat al-zalzalah, rakaat kedua juga sama. Maksud surat al-zalzalah diulangi. Wa hadza ahyanan. Nah, kan tapi keseringan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebagaimana dalam hadis Sulaiman bin Yasar bahwa Rasulullah membaca pada salat maghrib dengan bacaan yang pendek, bacaan isya yang sedang, bacaan salat fajar yang panjang, salat zuhur yang sedang, salat asar juga bacaan-bacaan yang sedang. Nah, dikatakan oleh para ulama tiwal mufassal itu dari qaf sampai an-naba. Awsatil mufassal an-naba sampai ad-duha. Qisar mufassal ad-duha sampai an-nas. Ad-duha sampai an-nas. Wa qala hafizahullah ta'ala wa kana yajharu bil qira'ati fil fajr al-ulayain min al-maghrib wal isya wa yusirru al-qira'ah fi ma siwa dhalik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu ar-rak'at al-ula min kulli salatin ala ats-tsaniyah. Wa kana yajhar, wa kana, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bil qiraah, bacaannya pada salat fajar al-ulayain, ini rakaat pertama, rakaat kedua, minal maghrib wal isya, maghrib juga sama, isya juga sama, wa yusirul qiraah fi ma siwa dzalik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusir memelankan bacaannya selain dari tadi. Kalau salat zuhur semua rakaat dipelankan. Salat asar semua rakaat dipelankan. Salat maghrib yaitu rakaat pertama,
rakaat kedua. Salat subuh dua-duanya. Salat isya rakaat pertama, rakaat kedua. Nah, dikeraskan dan rakaat ketiga, keempatnya dipelankan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu raka'atal ula min kulli shalah ala tsaniyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat yang pertama dari rakaat yang kedua. Nah, dan termasuk dari sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam itu memanjangkan rakaat yang pertama dari rakaat yang kedua. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah. Dalam hadis Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwilu rak'atal ula, memanjangkan pada rakaat yang pertama. Berarti rakaat yang kedua lebih pendek. Kalau seseorang membaca pada rakaat yang pertama dengan bacaan seperti Al-Duha, maka rakaat yang kedua cari surat yang lebih pendek. At-Tin, surat yang lebih pendek. Bukan kebalikan. Rakaat pertama Ad-Duha, rakaat kedua An-Naba, satu surat penuh. Akan tetapi yang sunnah yaitu yutawwilu rak'atal ula ala tsaniyah. Sedangkan rakaat ketiga, keempat itu sama. Rakaat ketiga, keempat sama. Nah, yang disunahkan untuk dipanjangkan adalah rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Rakaat ketiga, rakaat keempat itu sama. Panjang pendeknya sama. Nah. Wa qala Allah Ta'ala thumma yarfa'u yadayhi kama rafa'ahuma fil istiftah. Kemudian mengangkat kedua tangannya kama rafa'ahuma fil istiftah, bagaimana mengangkat kedua tangannya ketika doa ketika istiftah. Nah. Ini akan ruku, angkat tangannya. Tsumma yaqul Allahu akbar. Kemudian mengucapkan Allahu akbar. Yakhirru raki'an, turun ruku. Wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi mutafarrajatain al-asabi'. Yad'u, meletakkan kedua tangannya, telapak tangannya ala rukbatai di lututnya, mutafarrajatai, dengan diregangkan al-asabi, wa yumakkinuhuma, dan betul-betul seperti memegang lututnya. Ini diantara dari sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam ketika ruku. Seorang ketika ruku letakkan kedua telapak tangannya di lututnya, diregangkan. Perbedaan antara ruku dengan sujud. Kalau ruku diregangkan, ka'annahu qabidun 'alaiha, seperti memegang, pegang lututnya. Di sini disebutkan wa yumakkinuhuma, dan betul-betul seperti seorang memegang. Nah, sedangkan ketika sujud dirapatkan menghadap ke arah kiblat semuanya, jari jemarinya seperti ini. Ini ketika sujud. Ketika ruku regangkan. Ketika sujud dirapatkan. Dan juga ketika sujud, ketika ruku seperti memegang lututnya. Nah, wa yamuddu dhahrahu, memanjangkan punggungnya, wa yaj'al ra'sahu hayalahu, dan menjadikan kepalanya itu sejajar dengan punggungnya, tidak diangkat ke atas dan juga tidak ditundukkan.
akan tetapi sejajar. La yarfa'uhu wa la yakhfaduhu, tidak diangkat kepalanya dan juga tidak diturunkan. Wa yaqul subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bacaan subhana rabbiyal azim ini wajib. Yang wajib berapa kali? 1 kali. Subhana rabbiyal azim, maka dia telah membaca zikir ruku. Boleh untuk mengulangi, jaiz. Karena yang wajib satu kali. Dan tidak ada tambahan wa bihamdih. Karena ziyadah wa bihamdih sanadnya lemah. Dan juga di sini tidak disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Thumma yarfa'u ra'sahu qailan. Kemudian mengangkat kepalanya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ucapan sami'allahu liman hamidah. Yarfa'u yadayhi kama yarfa'uhuma in ruku. Mengangkat kedua tangannya sebagaimana dia mengangkat kedua tangannya ketika ruku. Bacaan sami'allahu liman hamidah sebagaimana yang telah kita lewati, ini khusus untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Sedangkan makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Dan membaca sami'allahu liman hamidah di sini ketika seseorang dalam perjalanan dari ruku berdiri. Sami'allahu liman hamidah. Karena apabila sudah berdiri, zikirnya yang lain. Ini bacaannya Rabbana walakal hamdu. Dan bacaan sami'allahu liman hamidah ketika tadi dari ruku, kemudian dia berdiri ucapkan sami'allahu liman hamidah. Baru ketika berdiri tegak ucapkan Rabbana walakal hamdu. Wa qala hafizahullahu taala fa idza i'tadala qa'iman, ketika sudah berdiri tegak qala ucapkan Rabbana lakal hamdu wa kana yutilu hadzal i'tidal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutilu memanjangkan berdirinya. Dan hal ini juga telah kita lewati. Bacaan Rabbana lakal hamdu ada berapa bacaan kaifiyah? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama Rabbana lakal hamdu sini. Yang kedua Rabbana walakal hamdu, ada wawunya. Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga ziyadah, ada Allahummanya, tambahan Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat Allahumma dan tambah waw. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Semua kaifiyah di sini boleh kita untuk menggunakannya. Baik kaifiyah yang pertama, yang kedua, yang ketiga atau yang keempat. Semuanya jaiz. Karena semuanya dalilnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang sini sebutkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang afdal kadang membaca ini, kadang membaca itu, agar kita mengetahui bahwa zikir itu bukan satu, tapi ada beberapa kaifiyah dan juga untuk menghidupkannya. Baik. Qala hafizallahu ta'ala thumma yukabbir, kemudian bertakbir. Wa yakhirru sajidan, turun sujud. Wala yarfa'u yadayhi, dan tidak mengangkat kedua tangannya. Wa yasjudu ala jabhatihi wa anfihi wa yadayhi wa rukbatayhi.
wa atrafi qadamai, dan dia sujud dengan meletakkan keningnya, hidungnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua ujung dari telapak kakinya. Ada berapa? Ada 7. Ada 7. Dan ini merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka itu dihitung 1 karena kening, hidung, bagian dari muka. Seseorang ketika meletakkan keningnya juga letakkan juga hidungnya, nempelkan. Jangan diangkat hidungnya. Atau hidungnya saja, keningnya tidak diletakkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru, ketika meletakkan wajah beliau mengatakan kening dan hidungnya untuk betul-betul ditempelkan di lantai ketika sujud. Baik. Wa yastaqbilu bi'asabihi yadai wajlai al-qiblah. Di antara kaifiyah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika sujud menghadap jari jemarinya, baik jari jemari tangan ataupun kaki menghadap ke arah kiblat. Kalau tangan gini, menghadap ke arah kiblat, tidak diregangkan, tapi dipulkan. Jangan begini, ataupun terlalu ke dalam, kan tapi lurus. Dan juga jari jemari kaki juga menghadap ke arah kiblat, ditekuk menghadap ke arah kiblat. Ini begini, tekuk begini, menghadap ke arah kiblat, bukan begini. Kadang ada yang diluruskan, tapi ditekan seperti ini. Wahada sunnah. Wa ya'tadilu fi sujudihi, seimbang ketika sujudnya, seimbang, tidak condong ke kanan atau tidak miring ke kiri, tapi seimbang di dalam sujudnya. Wa yumakkin jabhatahu wa anfahu minal ard, dan betul-betul meletakkan keningnya dan hidungnya di lantai. Wa ya'tamidu ala kaffai, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertumpuan di telapak tangannya. Wa yarfa'u mirfaqai, dan mengangkat sikunya. Karena ini merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sajadta farfa' mirfaqai, apabila engkau sujud maka angkatlah siku, dan jangan meletakkan siku di lantai seperti ini. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini seperti duduknya binatang buas. Ini dari telapak tangan sampai siku nempel ke tanah. Ini menyerupai binatang buas. Kalian kalau lihat, kalau binatang buas kalau duduk itu nempel semuanya di sini ke tanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengangkat. Idza sajadta farfa' mirfaqai, angkatlah mirfaqnya. Baik. Wa qala abidallahu ta'ala wa yarfa'u mirfaqai wa yujafi'u abudai an janbai, dan meregangkan kedua telapak tangannya dari janbai, sisinya diregangkan. Ini tidak didekatkan ke lambung, diregangkan. Dan ini adalah merupakan sunnah. Seorang ketika sujud diregangkan ininya. Akan tetapi jangan sampai menyakiti yang di sebelah kiri, di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Ingin melakukan sunnah, diangkat, terkena orang ininya, sikunya.
nasi kunyah kita. Ada ma yajuz. Nah, kalau memungkinkan silahkan. Kalau tidak memungkinkan ya sudah. Semampunya. Semampunya. Dan juga jangan mubalaghah. Kaifiyahnya ketika ruku biasa, ketika sujud biasa kemudian diregangkan. Ada sebagian orang tangannya begini. Diangkat sini. Ini terlalu mubalaghah. Kaifiyahnya seperti kalian mengangkat tangan ketika sholat, ketika sujud baru diregangkan. Kalau seperti ini berarti ketika dia mengangkat tangan seperti takbirnya Allah. Padahal ketika mengangkat tangan sejar dengan pundak atau sejar dengan telinga. Nah, sedangkan ketika sujud terlalu melebar seperti ini tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, wa kana yaqul, thayyib, wa yarfa'u batnahu an fakhidai, dan mengangkat menjauhkan perutnya dari pahanya. Jangan terlalu menempel paha dengan perut, jauhkan. Fakhidai an saqai, dan fakhidai an saqai, dan pahanya dari betisnya. Nah, tidak terlalu menempel. Wa kana yaqul fi sujudihi, dan Rasulullah SAW mengucapkan ketika sujud subhana rabbiyal a'la, yang wajib satu kali sama seperti ruku. Nah, dan juga tidak ada tambahan wa bihamdih, tidak ada tambahan wa bihamdih. Baik. Sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu